Selamat pagi adik-adik. Hari ini materi kita tentang puisi. Tahu nggak adik-adik itu apa puisi? Oh, nggak tahu. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang puisi, tapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan kasih tahu apa metode Ibu dan apa media yang Ibu pilih dan pendekatannya. Oke, Ibu akan memilih metode IMOD. Medianya Ibu pilih buku, pendekatannya Ibu pilih proses. Kenapa Ibu pilih pendekatan proses? Karena di sini anak-anak bisa membaca puisi, dan di situ anak-anak bisa akan tahu apa itu isi puisi tersebut, apa maknanya, untuk siapa, dan apa interaksi antara pembaca saat dia membaca puisi tersebut. Di sini Ibu akan memberikan puisi tentang ibu. Ada adik-adik yang udah pernah membaca puisi tentang ibu? Kalau belum ada, di sini Ibu akan bacakan puisi tersebut, dan adik-adik harus menyimak supaya adik-adik tahu apa makna puisi tersebut, dan adik-adik bisa menerapkannya dan jangan melawan orang tua. Terlebih mamanya jangan dilawan ya. Sekarang Ibu akan membaca puisi. Dengarkan Ibu ya. Ibu malaikatku, ibu malaikatku, ketulusan hatimu membuatku ingin mengucap kau malaikatku. Ibu, ada dan tiada dirimu, dalam lubuk hatiku hanya ada kamu, penerang dalam gelapku, penyemangat dalam keluh kesahku. Oke, Ibu sudah membacakan puisinya. Itu judul puisinya tentang Ibu Malaikatku. Di sini adik-adik sayang nggak sama ibunya? Kalau adik-adik sayang sama ibu, berarti kita harus menghargai ibu. Kita jangan melawan orang tua kita. Apa yang disuruhkan orang tua kita, kita harus mau menjalankannya supaya orang tua kita itu panjang umur, sehat selalu. Nah, makna dari puisi tersebut menjelaskan bahwa si anak tidak akan bisa hidup tanpa seorang ibu. Ibu itu bagi si anak itu malaikatnya, malaikat yang nampak itu seperti Tuhan yang nampak di dunia ini. Di situ orang tua kita akan menjaga kita, merawat kita, mulai kita kecil sampai kita nanti menikah nanti. Jadi, jangan sekali-sekali melawan orang tua. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan puisi itu banyak maknanya. Puisi itu ada tentang ibu, ada tentang cita-cita, ada tentang sahabat, semuanya ada kalau kita pintar membuat puisi, kita akan tahu apa itu makna dari puisi. Kita bisa merasakan puisi. Puisi itu kalau kita gembira, kita bisa merasakannya. Kalau kita sedih, ketika kita membacanya, kita bisa merasakannya juga. Tapi di sini puisi yang kita baca itu berjudul Ibu Malaikatku. Di situ kita bisa merasakan kalau kita gembira campur sedih karena kita memiliki ibu, dan kita harus menyayangi ibu kita. Kita dapat dirawat oleh ibu kita. Kita tidak kekurangan apapun yang dari ibu kita. Jadi sebuah puisi ini menceritakan kita tentang baik buruknya sehingga kita bisa menghargai orang tua kita. Puisi yang gembira juga ada, puisi yang gembira juga ada, puisi yang sedih juga ada. Satu lagi ada Ibu kasih tentang ibu, puisi tentang ibu. Ibu, kau mengandungku 9 bulan, tiada lelah engkau membawaku kemanapun aku pergi. Ibu, tidak ada satupun yang bisa kuberikan hadiah terindah buatmu, hanya doa yang dapat kuberikan untukmu. Di situ puisi tersebut mengandung
anaknya tidak bisa membalas apapun untuk orang tuanya, sehingga yang dia beri kepada ibunya hanya sebuah doa, dan doa itu ia panjatkan setiap hari, setiap waktu, supaya ibunya panjang umur, sehat selalu. Dan di sini si anak dalam membaca puisi tersebut, si anak bisa merasakan hal yang sangat sedih karena dia tidak bisa membantu ibunya, hanya doa yang dia beri. Jadi kita harus baik kepada orang tua kita. Semua puisi tersebut mengandung makna, tidak sembarangan puisi. Puisi bisa sih dibuat asal-asalan, tapi dia buat itu suatu hari dia pasti, kok puisiku kayak gini sih, kok nggak ada maknanya. Aku harus bisa memperbaikinya supaya ada makna dan orang pun senang membacanya, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul membuat suatu karya itu supaya orang bisa suka membacanya. Kita harus membuat kata-kata yang sopan, kata-kata yang bermakna, dan kata-katanya selalu untuk memotivasi semua orang. Jadi jangan terlalu membuat puisi itu ketika kita bisa melihat gambar. Kita bisa melihat gambar seperti gambar ibu kita. Kita bisa kita terinspirasi dari sebuah gambar, bisa dari sekitar rumah juga kita bisa. Dan juga sekitar-sekitar yang di lingkungan kita. Seperti kita bisa melihat sebuah gambar-gambar yang unik-unik, juga kita bisa membuat puisinya, dan kita bisa membuatkan cerita-cerita itu menjadi indah. Oke? Hari ini sampai di sini perjumpaan kita tentang materi puisi. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Selamat siang anak-anak. Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar sebuah cerpen. Sebelum kita belajar sebuah cerpen, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah adik-adik, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, ada baiknya Ibu mengabsen klien terlebih dahulu ya. Cinta, Arif, Cynthia, Cika, Putra. Oke, semuanya hari ini hadir semua kan? Baiklah, di sini Ibu akan mengajar kalian apa itu tentang cerpen. Dan sebelum kita memulai belajar kita, Ibu akan memberikan metodenya. Ibu akan membuat sebuah metode. Metode yang Ibu buat role playing. Media yang Ibu buat itu buku. Pendekatan Ibu, kenapa Ibu memilih pendekatan proses? Supaya pendekat ini kalian bisa memerankan, dan di sini siswa bisa berperan melakukan acting, dan kalian bisa memilih sikap yang bagaimana sikap seorang yang berakting sebagai orang yang licik dan cerdas atau orang yang baik budi. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sebuah cerpen. Di sini Ibu memilih medianya itu media buku. Di sini ada kumpulan sebuah cerpen anak. Di sini Ibu akan memilih cerpen tentang, Ibu sudah siapkan. Ibu akan memilih cerpen Gagak dan Tikus. Oke, di sini Ibu akan membacakan Gagak dan Tikus. Dan adik-adik harus menyimaknya ya. Pada suatu masa, seekor burung gagak sedang mencari makanan di sebuah desa. Burung gagak yang malang itu terjerat perangkap pemburu. Burung gagak berusaha keras melepaskan tali tetapi tidak berhasil. Ia menggumam, "Mati aku. Tidak ada cara untuk melarikan diri.
Tiba-tiba seekor tikus melihat burung. Gagak memohon pada tikus, "Bantulah saya melepaskan diri. Saya berjanji akan membawakan makanan untukmu selama 1 minggu." Tikus merasa iba pada burung tersebut. Burung gagak tersebut dan menggigit tali perangkap itu. Ketika burung gagak bebas, ia segera terbang. Burung gagak melupakan janjinya pada tikus. Beberapa hari berlalu. Suatu hari, burung gagak terjerat perangkap pemburu lagi. Burung gagak memanggil tikus untuk meminta tolong. Tetapi kali ini tikus lebih cerdik. Ia berkata, "Kamu tidak memenuhi janjimu ketika aku menolongmu terakhir kali. Kali ini aku tidak akan menolongmu," kata tikus. Burung gagak pun berkata dalam hati, "Seandainya saya memenuhi janjiku, tentu saya tidak akan sendirian dalam bahaya besar seperti ini." Nah, adik-adik sudah mendengarkan kan apa itu cerpen yang ibu bacakan? Gagak dan tikus, di mana sebuah gagak dan tikus si tikus ini baik. Dia bisa menolong si burung gagak, tetapi si burung gagak dia berjanji akan memberi makanan kepada tikus, tetapi si burung gagak tidak menepati janjinya. Di situ si tikus sangat kecewa sama burung gagak tersebut. Jadi, buat adik-adik sekalian, jangan pernah ingkar janji. Apapun itu, tepati kalau memang tidak bisa menepati janjinya, kita bisa memberitahukan, "Maaf ya, aku tidak bisa menepati janjiku hari ini. Gimana kalau lain waktu saja," supaya semua teman-teman kita suka sama kita. Kalau kita selalu melanggar janji, teman-teman kita nanti tidak suka. Jadi, kepada adik-adik sekalian, jangan sempat berbohong sama teman, jangan sempat ingkar janji. Karena kalau ingkar janji itu sangat sakit. Jangan sempat, kalau kita udah dibohongi sama teman-teman kita pun nanti kalau dia minta tolong lagi bakalan berpikir untuk berapa kali kalau kita tolong dia. Kalau udah sukses, kita dilupakan, seperti itu. Jadi buat adik-adik sekalian, selalu ingat janjinya, jangan pernah ingkar janji, karena kalau ingkar janji itu tidak bagus. Sebagai adik-adik, kalau adik-adik masih kecil, kalau langsung ingkar janji, apa kata teman-temannya? Apa mau dimusuhi satu ruangan? Kan enggak. Jadi, buat adik-adik selalu tepati waktu, tepati janjinya. Seperti yang dilakukan si gagak dan si tikus, watak si tikus itu sangat baik. Dia menolong gagak, tetapi si gagak tidak tahu apa yang dia buat. Dia sudah berjanji, tapi dia setelah lepas dia terbang dan dia melupakan si tikus. Dan suatu kan kita tidak tahu apa masalah kita ke depannya. Apa kita kan tidak lancar-lancar aja. Hari ini kita dapat masalah, hari ini kita bebas dari masalah. Ke depannya kalau kita udah dibohongi lagi, ada masalah lagi, orang pun akan berpikir lagi kan, seperti gagak dan tikus ini. Jadi adik-adik sekalian, sebuah cerpen itu sangat unik. Di sini ibu menggunakan media buku kan. Di sini kumpulan ibu ini banyak cerita cerpen. Di sini banyak cerita kadal yang malas. Ada juga tentang macan tutul dan kelinci. Jadi di lain waktu ibu akan memberikan tugas untuk kalian untuk mencarikan sebuah cerpen, di mana cerpen itu tentang bebas sih tentang apa, tapi kalian harus mencarinya. Setelah itu kalian baca, habis kalian baca, kalian cari apa sih watak yang dimiliki sebuah tokoh cerpen tersebut gitu. Jadi cerpen ini mempunyai banyak unsur ya. Unsur cerpen itu ada intrinsiknya, intrinsik itu seperti satu tema, alur, settingan, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, amanat.
Jadi cerpen itu mempunyai unsur, baru yang kedua unsur ekstristik. Ekstristik itu terdiri dari latar belakang, waktu, tempat penulisan. Nilai-nilai dalam cerpen itu ada nilai budaya, ada nilai sosial, ada nilai moral, ada nilai agama, ada nilai estetikanya. Jenis-jenis cerpen juga banyak, ada cerpennya pendek, ada cerpen sedang, dan ada cerpen panjang. Jadi penulisan cerpen juga kita harus tahu. Cara penulisan cerpen itu seperti tokonya, alurnya, latarnya, editingnya. Jadi adik-adik sekalian harus bisa membuat sebuah cerpen itu, supaya nantinya kalau adik-adik udah bisa menciptakan sebuah cerpen, kan jadi bisa menjadi penulis cerpen. Jadi kalau adik-adik rajin membuat sebuah karangan, apalagi karangan yang ada di karangan Indonesia, bahasa Indonesia itu kan bagus-bagus. Jadi orang adik-adik sekalian harus rajin ya belajarnya, harus rajin juga mencermati, harus rajin membacanya, supaya kita bisa lebih maju lagi dan kita tidak ketinggalan. Jadi buat adik-adik sekalian, yang ibu berikan tugasnya tadi untuk mencari sebuah cerpen dan dibaca cerpennya, dan kita buat wataknya seperti apa yang wataknya yang dalam cerpen tersebut. Minggu depan ibu akan memanggil klien satu persatu supaya klien bisa membaca cerpen klien tersebut, dan harus siap supaya nilai yang ibu kasih bagus untuk klien. Oke? Sampai di sini materi kita berdoa. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Ibu akan pimpin. Bapa yang baik, Bapa yang berada di atas surga, terima kasih Bapa berkat kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat menerima pelajaran yang diberi Ibu Guru, dan anak-anak yang menerimanya dapat mendapatkan hasilnya. Bapa yang baik, kami adalah hamba-Mu yang punya banyak dosa. Kiranya Engkau hapuskanlah itu Bapa, agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang hendak Kau limpahkan pada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik sekalian, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Yunita Sehite, NPM 1901010036. Pengertian puisi. H.I.B. Jensen menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Manfaat puisi. 1. Mendengarkan dan membaca puisi bisa membuat anak berlatih berimajinasi. 2. Anak bisa mendapatkan psikologi yang baik untuk menghadapi dan mengatasi masalah dengan baik. 3. Puisi akan membuat anak semakin banyak wawasannya dan bisa mengetahui arti kehidupan. 4. Menawarkan irama yang indah, membuat Anda bisa menikmati puisi, tertarik untuk membaca, dan bahkan berusaha untuk membuat puisi yang indah. Nah, dengan demikian akan membantu Anda untuk memperhalus budi pengerti dan menambah ilmu pengetahuan. 5. Memiliki rasa untuk saling menghargai dan bangga akan kualitas sastra Indonesia. Ciri-ciri puisi. Bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Puisi bersifat simetris. Puisi memiliki makna konotatif. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra.
Macam-macam puisi. 1. Puisi anak bertemakan keluarga. 2. Puisi cita-cita. 3. Puisi tentang ibu. Di sini saya akan memberikan contoh puisi tentang ibu. Malaikatku, ketulusan hatimu membuat aku ingin mengucap, kau malaikatku ibu. Kau malaikatku ibu, ada dan tiada dirimu. Dalam lubuk hatiku hanya ada kamu, penerang dalam gelapku, penyemangat dalam keluh kesahku. Oleh Hetty Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen. Cerita pendek atau yang sering kita dengar dengan sebutan cerpen adalah kisahan yang memberikan kisah tunggal dominan tentang suatu tokoh dalam suatu latar dan suatu situasi yang dramatik. Ciri-ciri dari cerpen. A. Ceritanya fiktif atau rekan. B. Pokok cerita berfokus kepada suatu aspek cerita sehingga menimbulkan kesan tunggal. C. Mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal yang penting saja. D. Menyajikan peristiwa dengan cermat dan juga jelas. E. Berdasarkan bentuk atau jumlah katanya, ceritanya pendek atau singkat. Namun cerita esensial pada suatu cerpen bukanlah pada panjang pendeknya cerita, tetapi pada isi atau masalah yang memukakan di dalamnya. Unsur-unsur cerpen. A. Unsur intrinsik. 1. Tema. 2. Alur. 3. Setting. 4. Penokohan. 5. Sudut pandang. 6. Gaya bahasa. 7. Amanat. B. Unsur ekstrinsik. 1. Latar belakang. 2. Waktu tempat penulisan. Nilai-nilai dalam cerpen. A. Nilai budaya. B. Nilai sosial. C. Nilai moral. D. Nilai agama. E. Nilai estetika. Jenis-jenis cerpen. 1. Cerpen pendek. 2. Cerpen sedang. 3. Cerpen panjang. Cara menulis cerpen. 1. Menentukan tema. 2. Tokoh. 3. Alur. 4. Latar. 5. Editing. Demikianlah hasil yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunita Sehite, NPM 1901010036. Pengertian puisi. H.I.B. Jensen menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Manfaat puisi. 1. Mendengarkan dan membaca puisi bisa membuat anak berlatih berimajinasi. 2. Anak bisa mendapatkan psikologi yang baik untuk menghadapi dan mengatasi masalah dengan baik. 3. Puisi akan membuat anak semakin banyak wawasannya dan bisa mengetahui arti kehidupan. 4. Menawarkan irama yang indah, membuat Anda bisa menikmati puisi, tertarik untuk membaca, dan bahkan berusaha untuk membuat puisi yang indah. Nah, dengan demikian akan membantu Anda untuk memperhalus budi pengerti dan menambah ilmu pengetahuan. 5. Memiliki rasa untuk saling menghargai dan bangga akan kualitas sastra Indonesia. Ciri-ciri puisi. Bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Puisi bersifat simetris. Puisi memiliki makna konotatif
Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Macam-macam puisi. 1. Puisi anak bertemakan keluarga. 2. Puisi cita-cita. 3. Puisi tentang ibu. Di sini saya akan memberikan contoh puisi tentang ibu. Malaikatku, ketulusan hatimu membuat aku ingin mengucap, kau malaikatku ibu. Kau malaikatku ibu, ada dan tiada dirimu. Dalam lubuk hatiku hanya ada kamu, penerang dalam gelapku, penyemangat dalam keluh kesahku. Oleh Heti Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen. Cerita pendek atau yang sering kita dengar dengan sebutan cerpen adalah kisahan yang memberikan kisah tunggal dominan tentang suatu tokoh dalam suatu latar dan suatu situasi yang dramatik. Ciri-ciri dari cerpen. A. Ceritanya fiktif atau rekan. B. Pokok cerita berfokus kepada suatu aspek cerita sehingga menimbulkan kesan tunggal. C. Mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal yang penting saja. D. Menyajikan peristiwa dengan cermat dan juga jelas. E. Berdasarkan bentuk atau jumlah katanya, ceritanya pendek atau singkat, namun cerita esensial pada suatu cerpen bukanlah pada panjang pendeknya cerita, tetapi pada isi atau masalah yang memukakan di dalamnya. Unsur-unsur cerpen. A. Unsur intrinsik. 1. Tema. 2. Alur. 3. Setting. 4. Penokohan. 5. Sudut pandang. 6. Gaya bahasa. 7. Amanat. B. Unsur ekstrinsik. 1. Latar belakang. 2. Waktu tempat penulisan. Nilai-nilai dalam cerpen. A. Nilai budaya. B. Nilai sosial. C. Nilai moral. D. Nilai agama. E. Nilai estetika. Jenis-jenis cerpen. 1. Cerpen pendek. 2. Cerpen sedang. 3. Cerpen panjang. Cara menulis cerpen. 1. Menentukan tema. 2. Tokoh. 3. Alur. 4. Latar. 5. Editing. Demikianlah hasil yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.